Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video ini saya ingin membahas tentang ekonomi syariah, memajukan perekonomian bangsa dan negara. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Sektor ekonomi syariah meliputi banyak industri seperti perbankan syariah, keuangan non-bank, pasar modal, rumah sakit Islam, dan perhotelan. Berdasarkan The Stats of Global Islamic Indicator Reports tahun 2020 dan 2021 yang baru dirilis 1 bulan lalu, bahwa ekonomi syariah Indonesia berhasil memasuki peringkat keempat. Hal ini diakibatkan Indonesia secara umum menunjukkan pergerakan signifikan di sektor syariah. Indonesia masuk ke 6 kategori. Namun, jika kita melihat dari kategori ada yang menurun dari seperti keuangan syariah dari peringkat 5 menjadi peringkat 6, dan wisata halal turun dari peringkat keempat hingga ke-6, ekonomi syariah bisa menjadi peringkat keempat karena di sisi lain ada sektor yang naik drastis yang membuat secara keseluruhan ekonomi syariah Indonesia bisa meningkat. Seperti sektor industri, makanan halal naik dari 10 besar hingga menjadi peringkat 4 besar. Semua industri mengalami berbagai macam tantangan krisis yang luar biasa di tengah wabah pandemi. Meskipun demikian, berdasarkan laporan ekonomi dan keuangan syariah 2019 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, kinerja ekonomi syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan PDB nasional, yakni dengan pertumbuhan mencapai 5,72%. Namun, untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia tidak mudah. Hal ini dikarenakan literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah di tanah air masih rendah, masih membutuhkan akselerasi dan pertumbuhan ekonomi yang baru untuk bisa mewujudkan cita-cita besar tersebut. Maka penyelenggaraan Indonesia Syariah Economic Festival atau yang bisa kita sebut dengan ISEF menjadi salah satu cara agar ekonomi dan keuangan syariah makin akrab bagi masyarakat sehingga nanti bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Rangkaian kegiatan ISEF tahun ini mengusung tema pemberdayaan ekonomi syariah dengan mata rantai industri dan ekonomi halal untuk kesejahteraan umat dunia. Lewat kegiatan ini juga diharapkan bisa membuka mata semua pihak untuk memperbesar potensi industri syariah ISEF juga sebagai ajang integrator pertemuan dan kesempatan bagi berbagai pihak. Langkah lain pemerintah untuk memperkuat kelembagaan keuangan syariah di dalam negeri adalah dengan melakukan merger 3 bank umum syariah, yaitu anak usaha BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah, di mana BRI Syariah yang akan menjadi surviving entity dalam penggabungan ini. Menurut hasil survei Modi Investor Service, total aset leburan ketiga bank ini akan menjadi 2% dari total aset keseluruhan perbankan di Indonesia. Merger yang diharapkan dapat selesai pada Februari 2021 ini akan menciptakan bank terbesar nomor 7 di Indonesia dari segi aset, sehingga diharapkan penetrasi aset syariah dibandingkan dengan aset perbankan umum yang saat ini tergolong rendah, yakni 8,5% sampai 9%, dapat mendorong naik seperti negara dengan populasi muslim yang tinggi seperti Malaysia, di mana penetrasi perbankan syariah hampir 40 sampai 50% dan Timur Tengah mencapai 80 sampai 90%. Industri halal Indonesia diharapkan dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, di mana pada tahun 2018 menurut Wakil Presiden Maruf Amin, Indonesia sudah membelanjakan sekitar 214 US dollar atau miliar untuk produk makanan dan minuman halal yang menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar dibandingkan negara muslim lainnya dan menandakan besarnya potensi produk halal dalam negeri. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pernyataan dari Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Bank Syariah Indonesia, Anwar Basyari pada Juli 2020, ekspor neto produk halal Indonesia mencapai 1,61 miliar dolar Amerika Serikat. Tertinggi selama 2 tahun terakhir. Transaksi produk halal di e-commerce terus juga meningkat. Hal tersebut menandakan
prospek bisnis syariah yang menunjukkan menjanjikan di tengah COVID-19 melalui pemanfaatan teknologi digital. Jadi, maraknya kosmetika halal, muncul berbagai model hijab serta aplikasi smartphone yang dapat menyediakan Al-Quran digital menunjukkan eksistensi industri halal yang semakin dinikmati oleh masyarakat itu sendiri. Sementara itu, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center Sabta Nirwandar menyatakan banyaknya perusahaan besar yang bergerak di bidang kosmetik, makanan, minuman, finance, fashion, serta travel yang akhirnya menghadirkan produk halal karena terbukti menambah penjualan produk yang dihasilkan. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan kali ini yaitu satu, Indonesia memiliki potensi tinggi untuk mengembangkan sektor ekonomi syariah. Dua, kinerja ekonomi syariah secara umum lebih tinggi dibandingkan PDB nasional yakni dengan mencapai pertumbuhan 5,72%. Yang ketiga, literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah di tanah air masih rendah. Yang keempat, penyelenggaraan Indonesia Syariah Economic Festival ISAP menjadi salah satu cara agar ekonomi dan keuangan syariah makin akrab bagi masyarakat. Kelima, langkah lain pemerintah untuk memperkuat kelembagaan keuangan syariah di dalam negeri adalah dengan melakukan merger 3 bank umum syariah, yaitu anak usaha BUMN, yakni Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan tentu saja BNI Syariah. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan ekonomi syariah memajukan perekonomian bangsa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.